Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, selamat datang di akun Instagram @caknursociety. Ini adalah akun resmi yang dikelola oleh Nurholis Masjid Society. Saya senang sekali sore ini bisa bisa diberi kesempatan untuk bisa berdialog dengan Ibu Musdah Mulia. Eh, kita akan memulai. Ini adalah sesi yang kedua sebetulnya. Kalau kita lihat dari konteksnya ada enlightenment session, sesi pencerahan. Ini adalah yang kedua dalam rangka apa? Dalam rangka menuju Haul Cak Nur yang ke-15. Nah, sesi yang kedua ini temanya sengaja kita angkat mengenai perempuan dalam kubangan terorisme. Nah, mengapa tema ini penting? Saya kira tadi saya sampaikan bahwa tema ini penting kita bicarakan. Ada semacam memberikan kesadaran atau kewaspadaan bagi kita bahwa aksi terorisme itu atau intoleransi itu sudah mulai tidak lagi didominasi oleh kaum laki-laki. Kalau kita dulu mengenal bahwa laki-laki pasti melakukan tindakan teror, itu istrinya tidak tahu, anak-anaknya tidak tahu, keluarganya tidak tahu. Tapi sekarang itu trennya mulai bergeser. Kalau dulu kalau kita tahu mungkin di jaringan Jamaah Islamiyah itu kan modelnya seperti itu. Istri tidak tahu, anak tidak tahu. Tapi dalam tren sekarang mungkin dalam gerakan ISIS saya kira mungkin Ibu Musta nanti bisa cerita lebih panjang soal ini. Itu pelibatan perempuan, anak bahkan itu menjadi biasa. Saya tidak tahu ini problemnya apa? Apa yang menjadi persoalan serius? Apa yang menjadi strateginya sebetulnya dari berbagai aksi ini? Karena tentu saja dalam konteks jaringan yang lama atau yang sekarang, tindakan teror itu tetap tentu saja merugikan kaum perempuan dan anak-anak. Itu yang paling pertama kali menjadi korban. Nah, saya akan berikan langsung waktunya ke Ibu Musdah. Saya kira nanti bisa cerita soal apa sih sebetulnya pokok soalnya. Bagaimana Bu Musdah melihat fenomena seperti ini? Apakah semata-mata ini soal pengembangan jaringan atau ada strategi-strategi tertentu atau bagaimana pemberdayaan katakanlah terhadap para korban, terutama perempuan ini harus dilakukan semacam pendidikan dan sebagainya. Silakan Ibu Musdah, mungkin 20 menit pertama kita akan mendengarkan pemaparan Ibu Musdah, lalu kemudian setelah itu kita akan berdialog lewat pertanyaan. Oh ya, sebelum itu ini karena di Instagram, jadi saya akan perkenalkan Profesor Dr. Siti Musdah Mulia MA adalah akademisi. Kemudian beliau juga sekarang menjabat sebagai Ketua Indonesian Conference of Religion and Peace, ICRP. Silakan Ibu Musdah. Terima kasih Mas Rozi. Pertama-tama sebelum saya memulai, saya ingin mengapresiasi betul ya Cak Nur Society. Saya jadi ingat almarhum Nurholis Majid, yaitu guru saya yang betul-betul punya concern ya pada upaya-upaya peningkatan literasi agama masyarakat. Jadi kami itu sebagai mahasiswanya, saya itu kok jadi pengen nangis ya kalau ingat beliau. Beliau itu mengajarkan baca kitab kuning. Jadi kalau saya kadang-kadang berpikir ya orang itu menganggap Cak Nur itu sebagai seorang sekuler, sebagai seorang yang westernized, padahal beliau itu mengajarkan mata kuliah kepada kita itu adalah membaca kitab kuning ya. Jadi intisarinya, jadi kita membaca kitab Ibnu Taimiyah yang di dalamnya juga ada persoalan-persoalan jihad, persoalan-persoalan kekerasan, bahkan juga mungkin istilahnya bukan terorisme dalam kitab-kitab kuning itu, tetapi itu sama ya dengan bagaimana melakukan aksi-aksi kekerasan yang membinasakan manusia, dan itu sangat bertentangan dengan esensi Islam ya. Karena itu saya selalu membacakan doa Al-Fatihah untuk guru saya itu, untuk almarhum Nurholis Majid, yang sangat punya concern menurut saya untuk membangun literasi agama yang yang dekat kepada isu-isu kemanusiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bahwa sore ini kita akan berbincang satu tema yang kalau saya menyebut itu bahkan banyak juga orang yang nggak suka loh. Kenapa sih kok katanya perempuan dianggap sebagai pelaku teroris? Memang ada ya, dalam hati saya orang-orang seperti ini kemana ya selama ini? Karena menurut pemahaman saya,
keterlibatan perempuan dalam aksi-aksi terorisme itu bukan hal yang baru loh Mas Rozi sebetulnya. Iya. Itu sudah lama. Jadi kalau kita melihat kasus pembunuhan terhadap Rajiv Gandhi, itu kan pelakunya kan perempuan ya. Jadi teroris perempuan itu sudah dikenal. Kalau kita juga mempelajari aksi-aksi kekerasan dari kelompok Tamil di Bangladesh itu juga ya banyak melibatkan kelompok perempuan. Nah, karena itu saya melihat bahwa bahkan kalau kita membaca sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika perang Uhud ya, istrinya Abu Sufyan yang kita kenal sebagai Hindun itu kan sangat sadis ya. Dia itu sampai membelah jantungnya salah satu pahlawan Islam yang terkenal. Masih ingat nggak Hamzah bin Abi Thalib ya, itu kan sampai membelah jantungnya, mengambil hatinya, lalu dia mengunyah-ngunyah ya, seperti itu ya. Itu kan sadis banget ya. Karena itu saya pikir perilaku terorisme ini memang sebetulnya bukan hal yang baru sih bagi perempuan. Nah, selama ini ada satu stereotip yang dikembangkan di masyarakat kita ini adalah stereotip patriarki, bahwa kalau perempuan itu biasanya nggak tega melakukan kekerasan, perempuan itu biasanya lembut, biasanya halus. Nah, stereotip seperti ini sebenarnya tidak menguntungkan, karena begitu mereka memberikan stereotip kepada perempuan itu lembut, lemah, ya tidak bisa tegas, akhirnya kan mereka mengatakan perempuan nggak boleh jadi pemimpin, ya, itu kan jadi menimbulkan diskriminasi. Yang boleh jadi pemimpin cuma laki-laki, karena laki-laki itu profesional, tegas, ya tidak mudah terbawa emosi. Nah, stereotip seperti ini itu tidak menguntungkan dua-duanya. Karena itu saya pikir apa yang dimaksud dengan sikap-sikap feminitas dan maskulinitas itu seharusnya ada pada setiap manusia, dan memang ada pada setiap manusia. Hanya biasanya itu pola asuh, lalu adat istiadat di masyarakat, budaya menyebabkan sifat-sifat maskulin itu tumbuh dengan baik pada diri laki-laki, sementara sikap-sikap feminin itu tumbuh dengan baik pada diri perempuan. Padahal seharusnya yang ideal itu adalah laki-laki juga harus punya sifat-sifat feminin, ya, misalnya dia peduli, dia welas asih, dia lembut, dia boleh juga mengalah. Kalau kita harus mengalah ya mengalah, nggak mesti harus memaksakan kehendak ya. Demikian juga halnya pada perempuan, sikap-sikap tegas, berani. Kalau memang sesuatu yang harus kita perjuangkan, ya kita harus berani, harus tegas ya. Tidak berarti kita tidak bisa, tetapi di sisi lain kita juga punya sikap-sikap feminin yang lebih kuat ya, karena seperti yang saya selalu katakan, rahim itu dititipkan kepada perempuan ya, bukan kepada laki-laki. Karena itu upaya-upaya untuk menjaga kelangsungan hidup manusia itu lebih banyak diminta kepada perempuan. Tidak berarti bahwa perempuan tidak bisa mengerjakan kerja-kerja yang menggunakan sikap-sikap atau karakteristik maskulin. Nah, ini yang perlu saya ingin memperbaiki ini dulu. Yang mengatakan perempuan nggak mungkin ya, bahkan jadi agen bisa dia. Nah, apa yang sebetulnya memotivasi perempuan untuk terjun ke dunia yang sadis dan kejam ini? Saya melihat, kalau saya membaca kebijakan ISIS itu sejak 2015 itu kelihatannya sudah mulai berkurang. Jadi laki-laki yang mau, anak-anak laki-laki, pemuda-pemuda yang mau bergabung dengan ISIS itu sudah mulai berkurang. Mungkin sudah mulai tumbuh kesadarannya. Karena itu ISIS mengubah strateginya untuk lebih banyak merekrut perempuan. Alasannya kenapa? Karena perempuan itu lebih gampang untuk diberikan doktrin agama. Karena kita tahu dibandingkan laki-laki, perempuan itu lebih sami'na wa ta'na. Apalagi kalau udah urusan agama, wah, kalau udah dijanjiin sorga, perempuan itu militansinya itu lebih kuat ya. Nah, ini yang dilakukan oleh para ISIS. Jadi kalian ini harus membantu. Tetap kata-kata membantu itu ada. Kalau saya membaca komentar-komentar yang ada, kalian harus membantu suami menjadi pendamping jihadis ya, melakukan jihad. Bahkan saya menemukan sebuah hadis yang ditebarkan di kalangan anggota ISIS dan kelompok-kelompok radikal di Indonesia. Itu hadisnya berbunyi gini. Hadis itu nggak populer sebetulnya di Indonesia. Saya juga bingung, sampai sekarang saya belum menemukan hadis itu sahih atau tidak, karena nggak ada di Sahih Bukhari ya. Tapi yang jelas hadis itu menjadi sebuah bekal ya untuk menggiring perempuan, menghipnotis perempuan untuk tertarik pada dunia
yang mereka sebut dengan dunia jihadis. Terus terang nih Mas Rozi, saya nggak suka menyebut mereka itu sebagai jihadis karena mereka tuh nggak berjihad ya. Mereka Iya, melakukan iya. aksi-aksi pembantaian ya, apa namanya, aksi-aksi yang meruntuhkan peradaban manusia, karena itu nggak pantas disebut sebagai jihadis ya. Tetapi mereka menyebut dirinya jihadis, ini juga problemnya. Jadi kadang-kadang saya berpikir wah mereka ini canggih ya. Nah caranya adalah mereka memberikan hipnotis kepada perempuan. Hadisnya itu bunyinya gini, kalau sebuah negara diserang maka semua ya kelompok di dalam negara itu termasuk perempuan itu harus meninggalkan rumah untuk bergabung dalam proses jihadi, harus berjihad ya, mempertahankan negara, mempertahankan bangsa meskipun mereka dilarang oleh suami. Jadi nggak perlu minta izin kepada suami, nggak perlu minta izin kepada imam, seluruh perempuan harus berjihad. Kadang-kadang saya berpikir gini, kasihan sekali ya perempuan ini ya. Giliran dia nggak boleh keluar rumah, diberikan juga hadis, perempuan sebaiknya tinggal di rumah, karena itu lebih banyak pahalanya. Sorga untuk kamu kalau kamu tinggal di rumah. Artinya tinggal di rumah itu kan berarti ya kerja-kerja domestik itu kan, tapi giliran dia akan didorong keluar rumah, disuruh berperang dan ikut berjihad, diberikan juga hadis kayak gitu. Jadi kadang-kadang saya berpikir kasihan nih, terutama karena kebanyakan perempuan juga tidak memiliki literasi keagamaan yang memadai ya. Jadi karena ya itu tadi faktor agama, faktor religius. Jadi salah satu faktor yang mendorong perempuan termotivasi itu adalah kampanye agama itu tadi, bahwa kalau kamu melakukan aksi-aksi jihad, kamu akan kamu akan menjadi orang yang diampuni segala dosanya. Bahkan dia menggunakan salah satu hadis lagi, kalau perempuan itu mati dalam kondisi dalam aksi-aksi melaksanakan teroris untuk kepentingan Islam ya, karena saya pikir kadang-kadang perempuan juga nggak bisa membedakan mana kepentingan Islam, mana kepentingan Islamis. Nah ini yang harus kita ajarkan kepada masyarakat, apa itu Islam, apa itu Islamis, apa itu Islami ya. Karena nggak semua orang Islam itu adalah Islamis. Nggak semua Islamis itu Islami. Itu kan harus ngerti ya yang seperti ini. Karena kadang dia nggak bisa membedakan. Ayo kita membela Islam. Sebenarnya bukan membela Islam, itu membela kepentingan Islamis ya. Kepentingan Islamis itu apa? Menegakkan khilafah, menegakkan apa yang mereka sebut dengan negara Islam versi mereka, dan menegakkan Islam, masyarakat Islam versi mereka juga. Ini kan satu hal yang perlu kita waspadai. Nah, kampanye-kampanye seperti ini, mereka mengatakan kalau laki-laki itu mati dalam aksi-aksi teroris, dia akan mati sebagai syahid. Dan dia akan langsung mendapatkan bidadari, begitu kan janjinya. Apa yang diyakini oleh Imam Samudra kan benar-benar dia mengatakan kalau saya mati, saya akan langsung masuk surga dan bertemu dengan bidadari, 70 bidadari sudah menunggu di surga. Nah kalau perempuan itu lain lagi, bukan bidadari. Kamu kalau mati dalam keadaan melancarkan aksi-aksi teroris, kamu akan masuk surga dan membawa 70 orang keluarga kamu beserta kamu masuk surga gitu. Jadi siapa yang nggak tertarik coba membawa keluarga ke dalam surga? Itu kan sebuah impian semua orang kan, apalagi seorang anak ya, seanak perempuan. Nah yang menarik kalau saya membaca aksi-aksi teroris ini, salah satu faktor yang seperti saya katakan tadi itu adalah faktor religius. Jadi mereka itu didoktrin dengan ayat-ayat, dengan hadis-hadis yang mengkampanyekan bahwa berjihad menegakkan Islam itu adalah sesuatu yang penting. Nah, lalu narasi yang mereka kembangkan ya di dalam kampanye mereka itu adalah narasi bahwa umat Islam sekarang itu tertindas. Umat Islam itu mengalami diskriminasi yang luar biasa. Umat Islam itu terpinggirkan, umat Islam itu terpojokkan. Ya, saya pikir ya memang ada benarnya juga sih, umat Islam di mana-mana juga mengalami ketertinggalan, tapi bukan karena proses ada kelompok yang betul-betul sengaja untuk itu, tapi ini kan ada banyak faktor. Nah, karena itu perlu sekali memberikan pemahaman kepada masyarakat kita. Ini bukan karena Barat melakukan semacam konspirasi atau apa, tetapi ada banyak faktor karena ketidakgigihan umat Islam mengembangkan sains dan teknologi misalnya, ketidakgigihan kita untuk mengembangkan ekonomi umat misalnya, sehingga keterpurukan,
kemiskinan dan ketimpangan sosial itu terjadi di mana-mana. Ya, ini adalah akibat karena kita tidak serius ya mengembangkan ekonomi umat, tidak mengembangkan. Nah, karena itu saya pikir supaya membendung narasi-narasi seperti ini bahwa umat Islam itu tertindas, umat Islam itu terkebelakang dan faktanya memang demikian ya, memang ada fakta-fakta seperti itu meskipun tidak semuanya. Nah, digiringlah ya fakta itu mengatakan bahwa ini akibat Barat, akibat non-Muslim, akibat kelompok-kelompok yang selama ini menguasai negara kita, apalagi kalau di Indonesia paling gampang tuh akibat Pancasila karena kita menggunakan ideologi Pancasila. Kita menggunakan NKRI, seharusnya kita menggunakan NI saja, negara Islam. Nggak ada itu NKRI, seperti itu ya. Nah, yang seperti ini, padahal sebetulnya ada banyak faktor yang membuat keterpurukan, tetapi juga kita lupa bahwa ada banyak progres yang sudah dialami oleh negara-negara itu. Nah, yang kedua faktornya adalah faktor ideologis. Tadi itu kan faktor ajaran agama ya. Dan perempuan itu adalah sangat sami'na wa ta'na, begitu dicecoki atau dihipnotis dengan pandangan-pandangan seperti ini, wah mereka tuh langsung meleleh ya kalau saya menggunakan istilah itu. Nah, yang kedua itu ideologis bahwa tidak bisa Islam itu datang untuk menegakkan negara, menegakkan khilafah, menegakkan kehidupan yang yang Islami, dan Islam itu menurut mereka ya adalah seperti yang mereka ajarkan, seperti yang mereka interpretasikan, dan susahnya mereka tidak mau menerima interpretasi yang lain. Nah, disinilah mulai disuntikkan pandangan-pandangan yang intoleran, bahwa pandangan yang berbeda dengan pandangan mereka itu semuanya sesat, itu semuanya kafir. Itu padahal di dalam Islam itu ada banyak pandangan, apalagi kalau kalian mempelajari fikih. Dalam fikih itu selalu paling sedikit itu kaulani ya, paling sedikit ada dua pendapat. Dua pendapat itu sudah kontroversi, satu sama lain itu berbeda sekali ya. Nah, selalu ada kata-kata akwalun, fihi akwalun. Ya, dalam hal isu ini misalnya ya misalnya tentang bagaimana hukumnya kunut misalnya, fihi akwal ya, ada banyak pendapat ya, terserah mau pakai pendapat yang mana. Tapi kalau di dalam pandangan ideologi Islam ini yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok radikal ini, hanya ada satu pendapat, nggak bisa. Yang lain itu salah, karena yang lain itu salah, karena itu mereka kafir. Karena itu kita harus menyelesaikan mereka dengan menghabisi mereka demi tegaknya syariat Islam. Nah, yang ketiga itu adalah faktor biasanya adalah faktor psikologis. Nah, meskipun orang-orang itu punya dicekoki atau dihipnotis dengan ajaran Islam atau dengan ideologi seperti ini, tapi kalau mereka nggak punya faktor psikologis, biasanya nggak juga. Itulah sebabnya kenapa kebanyakan perempuan yang terjaring nih di dalam kelompok ISIS, karena saya melihat dari laporan resmi negara itu ada sekitar 126 ya perempuan yang sekarang ini masih ada di Suriah yang terjaring dalam kegiatan ISIS, dan rata-rata umumnya mereka itu adalah migran worker, ya, buruh migran. Nah, kenapa sasarannya buruh migran? Yang pertama adalah karena mereka itu sudah punya keberanian kan untuk jalan sendiri. Jadi kalau mereka dijadikan kurir udah gampang nih, karena udah berani kan mereka jalan sendiri, mereka udah tahu lapangan. Nah, kenapa migran worker? Karena mereka ini adalah kelompok yang pengguna medsos yang paling besar ya dibandingkan dengan saudara-saudara mereka atau kelompok lain yang bukan buruh migran. Itu mereka ini adalah pengguna medsos. Nah, di sanalah mereka bertemu atau mendapatkan ide-ide seperti ini. Yang ketiga adalah karena umumnya mereka juga sudah punya penghasilan yang lebih baik ya ketimbang saudara-saudara mereka yang ada di kampung ya. Jadi mereka sudah punya semacam semacam kontribusi lah. Jadi mereka sudah bisa membiayai dirinya sendiri, sudah punya keberanian ya, sudah kemampuan untuk bermedsosnya juga sudah sangat kuat. Jadi kelompok-kelompok ini yang lebih banyak terjaring di dalam, kalau saya melihat ketika saya menziarahi atau mengunjungi ya beberapa napi teroris di Mako Abri sana. Jadi kelihatannya ada pola-pola yang sudah sangat jelas. Yang keempat itu adalah pola politik ya, karena biasanya juga faktor-faktor politik ini punya peran yang lebih kuat. Nah, lalu pertanyaannya apa saja yang dilakukan oleh mereka yang sudah direkrut menjadi kelompok-kelompok radikal atau bahkan sudah meningkat menjadi kelompok-kelompok ekstremis yang akan melakukan kekerasan. Karena kalau menurut salah satu aktor teroris itu pernah bertemu dengan saya dan saya berbincang panjang dengan dia,
kalau menurut dia di Indonesia ini sudah sekitar 200-an ya perempuan yang sudah siap menjadi pelaku bom bunuh diri. Jadi mereka tuh sudah pada tahap yang puncak gitu, tinggal meledakkan aja nih, tinggal mencari kesempatan aja kapan kapan pemerintah kita, polisi kita lengah nih, kita lengah nih, mereka bereaksi dengan sangat cepat. Karena itu informasi seperti ini mestinya harus menjadi sebuah apa ya pelacakan ya oleh para bin kita, supaya mereka itu jangan melakukan baru ditangkap, sebaiknya sebelum melakukan ditangkap lah, Iya. karena sangat berbahaya itu. Nah, apa yang mereka lakukan? Pertama, ada di antara mereka yang hanya sekedar menjadi pendamping. Jadi apa yang dikerjakan oleh suami mereka, yang mereka mensupport ya, apakah dengan supportnya itu dengan dana atau dengan sebagai kurir. Karena juga dulu kenapa mereka lebih banyak dijadikan kurir, karena biasanya tugas keamanan kita kalau ngeliat perempuan nih agak-agak gimana gitu, agak-agak lemah. Apalagi kalau perempuan tuh bawa anak-anak tuh, biasanya saya suka perhatikan di bandara itu petugas kita tuh biasanya agak-agak ini ya, agak-agak kurang intensitasnya gitu kalau ngelihat perempuan bawa anak-anak, seolah-olah ya mereka itu aman-aman saja. Kadang-kadang saya mengatakan, loh itu kok nggak diperiksa ya, ada anak-anak Iya. misalnya, kenapa nggak diperiksa? Kita harus diperlakukan sama dong. Jadi nggak boleh karena dia perempuan bawa anak-anak lalu petugas keamanan kita agak lengah gitu ya. Nah ini juga satu hal yang menjadikan kelompok perempuan itu banyak diminati untuk dijadikan teroris, karena ya itu tadi gampang dipilih untuk menjadi kurir untuk membawa pesan-pesan penting ya dari satu negara ke negara lain. Wah ini mengerikan sekali kalau kita membaca apa namanya kasus-kasus mereka. Terus ada juga bahkan yang sudah direkrut menjadi aktor kekerasan, fighter, bomber gitu. Jadi sudah ada yang saya katakan tadi itu, yang saya dapat informasi dari salah satu apa namanya mantan napi teroris itu, mengatakan sekitar 200-an yang sudah siap ya untuk siap melakukan peledakan ya. Jadi mereka ini sudah di training ya, sudah pokoknya segala macam kesiapan itu sudah dimiliki oleh perempuan-perempuan ini. Tinggal mencari kesempatan aja di mana pemerintah lengah ya mereka bisa meledakkan. Nah, kalau saya melihat ya bahwa ada satu kondisi yang juga perlu juga diwaspadai oleh kita semua, karena narasi yang mereka selalu kembangkan ini adalah ketimpangan sosial, ya kemiskinan umat, ketertindasan umat. Karena itu setiap kali ya di masyarakat kita ini terjadi misalnya korupsi besar-besaran atau ketimpangan sosial seperti sekarang di masa-masa pandemi ini kan menimbulkan, kemarin laporan BPS ini harus kita waspadai loh, menukiknya ya, menurunnya angka pertumbuhan ekonomi tapi menukik ke bawah gitu, lebih 5%. Itu kan sesuatu yang saya itu langsung merinding ya, wah ini sebuah presiden buruk, karena kelompok-kelompok ini lalu menggunakan data-data itu sebagai pembenaran bahwa kita harus menghancurkan Indonesia ini, nggak benar nih cara pengelolaannya, Pancasila ini nggak benar, kita harus mengubah hanya dengan negara Islam kita dapat menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan, persoalan-persoalan ekonomi, persoalan-persoalan pengangguran, ya persoalan-persoalan ketimpangan sosial. Ya memang saya juga mengakui persoalan-persoalan itu ada di depan mata, tetapi solusinya bukan dengan mengubah ideologi negara, bukan dengan mengubah ideologi bentuk negara, bukan, tetapi bagaimana kita menghadapi ya persoalan ketimpangan sosial itu, bagaimana kita mendorong ya para pelaku ekonomi, terutama para korporat besar ini. Kalian harus punya hati nurani ya, kalian tidak boleh berbisnis atau melakukan usaha-usaha ekonomi di Indonesia ini hanya untuk mementingkan sekelompok orang saja, tetapi kita harus kembali kepada konstitusi bahwa seluruh ya tidak boleh ada kelompok-kelompok yang dibiarkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Karena itu saya orang yang paling concern pada data-data mengenai ketimpangan sosial, karena ini menjadi presiden buruk bagi munculnya gerakan-gerakan atau aksi-aksi terorisme ini. Nah, lalu kemudian apa lagi? Dari mana? Kalau kita melihat, kita nggak bisa juga nih pemerintah hanya bergerak di hilirnya, tapi di hulunya dibiarkan. Apa hulunya itu apa? Muaranya itu apa? Yaitu adalah pandangan-pandangan yang intoleran, yang menyebar luas di masyarakat melalui hate speech, melalui ungkapan-ungkapan permusuhan. Nah, karena itu sekecil apapun bentuk intoleransi yang
menyebar di masyarakat, itu kita mesti waspadai. Nggak boleh kita mengatakan, nggak apa-apa, nggak bisa. Nggak boleh ada satu kelompok yang memutlakan pandangannya dan menganggap orang lain itu salah. Karena ini merupakan cikal bakalnya ya, kekerasan terorisme itu adalah muncul dari sikap-sikap intoleran ya, dari banyak sekali penelitian. Karena itu jangan pernah membiarkan ungkapan intoleran, sikap intoleran, perilaku intoleran sekecil apapun tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk alasan apapun. Nah, ini yang penting sekali buat saya, ini kata kuncinya itu di situ. Nah, lalu apa juga masalahnya ya? Saya ingin mengatakan apa sih bahayanya perempuan ketika mereka menjadi direkrut dalam kelompok radikal ini? Saya katakan sangat berbahaya. Saya kira adalah kelompok perempuan adalah kelompok yang paling dirugikan ya dengan adanya ideologi kekerasan atau ideologi terorisme ini atau apapun yang semacam dengan itu. Kenapa? Karena ideologi mereka itu mengajarkan bahwa perempuan itu harus berjihad, membantu umat Islam yang tertindas. Tapi yang dimaksud dengan jihad itu adalah mematikan. Karena itu saya selalu ingat dengan pandangan Buya Syafi'i bahwa jihad itu adalah menghidupkan. Jihad itu selalu mengarah kepada upaya-upaya membangun peradaban. Ya, harus kita upaya-upaya jihad itu selalu berkorelasi dengan upaya-upaya membangun peradaban manusia, membangun kesejahteraan manusia. Karena itu jihad itu bukan ujungnya itu mematikan atau membinasakan atau meruntuhkan peradaban, apapun alasannya. Nah, yang kedua, biasanya mereka juga mengembangkan narasi perempuan itu, heran ya, jadi perempuan itu disuruh berjihad, tapi perempuan nggak perlu menuntut ilmu tinggi-tinggi atau pendidikan tinggi loh. Karena saya berpikir kok dua hal yang tidak nyambung gitu ya. Kalau perempuan itu bisa atau didorong untuk bisa berjihad, bukannya menimba ilmu itu juga sebagian dari jihad ya. Jihad itu kan menuntut ilmu ya. Karena itu saya pikir pandangan mereka tentang jihad itu sangat sempit dan dangkal, dan itu sangat berbahaya bagi peradaban manusia. Nah, yang masalah juga ini bahwa mereka nggak boleh ikut. Kalau begitu mereka mengembangkan ideologi radikal mereka, perempuan itu nggak boleh ikut KB, nggak boleh ikut kegiatan atau hal yang berkaitan dengan pengembangan hak-hak kesehatan reproduksi ya. Pokoknya perempuan itu harus menjadi objek seksual. Kadang-kadang saya bingung, kadang-kadang sebagai perempuan ya, kalau saya membaca pikiran-pikiran para ekstremis itu tentang perempuan, kadang-kadang perempuan disuruh ini, tapi juga dilarang seperti ini. Jadi sebaiknya perempuan itu harus memiliki kemandirian dan juga kecerdasan emosional di samping kecerdasan spiritual, sehingga kita itu nggak gampang diombang-ambingkan. Kita mau disuruh jadi penunggu rumah, jadi makhluk domestik, kita dihipnotis dengan ayat-ayat dan hadis-hadis bahwa tinggallah kamu wakarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Bahkan seandainya juga orang tua kamu sakit, kamu nggak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Nah, sebaliknya ketika kita disuruh berjihad, kita dikatakan kamu harus keluar rumah untuk berjihad, mempertahankan negara, meskipun kamu dilarang oleh suami. Loh, kok bisa ya ada hadis-hadis saling bertentangan satu sama lain? Karena itu pentingnya perempuan itu memiliki kemandirian, yang memiliki kemandirian intelektual, kemandirian, kematangan, kalau yang saya ingin katakan kematangan dalam taraf level intelektualnya, kematangan emosional, kematangan spiritual, sehingga mereka nggak mudah diombang-ambingkan untuk kepentingan-kepentingan sesaat ya, untuk kepentingan pragmatis dari kelompok-kelompok ekstremis seperti ini. Kita harus membela Islam, tapi bukan membela Islamis. Ya, kita harus menjadi Islam, tetapi tidak mesti harus menjadi Muslim yang radikal, itu yang ekstremis. Saya kira itu sudah cukup waktunya ya. Cukup, Bu Musda. Wah, keren sekali. Nah, sekali lagi terima kasih Bu Musda atas pencerahan pada sore hari ini. Kita lagi besok, dan Kamis depan kita akan kembali di Enlightenment Session. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.